Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi produksi yang sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Indrajit Haris, yang kedua Rami Fadilah, yang ketiga Sonia Dipana, yang keempat dengan saya sendiri Ahmad Aufa Ashraf, yang kelima Muhammad Faisal, yang keenam Anissa Zabrina. Yang pertama, pengertian sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi yang mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem produksi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama sistem produksi pengendalian produksi atau fisik atau sistem. Yang kedua, sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan barang atau jasa dan pengendalian proses menghasilkan. Komponen output produksi. Informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data dibagi menjadi 4, yaitu 1. Subsistem produksi. Segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Yang ketiga, subsistem kualitas, yaitu semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Yang keempat, subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Baiklah, saya Indrajit Resadewo akan menyambung materi di saudara Alfa. Slide berikutnya, komponen model produksi. Beberapa model digunakan di sistem informasi produksi sebagai berikut. A. Titik pemesanan kembali, reorder point. Merupakan suatu strategi yang reaktif, maksudnya menunggu hingga ada saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan pembelian. B. Pemesanan kuantitas ekonomis, EOQ, Economic Order Quantity. Untuk menentukan kualitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. C. Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu strategi material proaktif, yaitu mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. MRP memungkinkan perusahaan mengelola materialnya secara baik sehingga dapat menghindari kehabisan persediaan yang disebabkan oleh pesanan yang tidak tersedia. Slide selanjutnya, komponen basis data produksi. Database dalam kurung tempat penyimpanan data. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu A. Sumber internal, terdiri dari SIA dan Sistem Industrial Engineering atau IE. B. Sumber eksternal, terdiri dari intelijen manufaktur. Slide selanjutnya, fungsi sistem informasi produksi. Yang pertama, fungsi perencanaan produk. Fungsi ini menentukan bentuk dan mutu produksi akhir.
Perencanaan produksi umumnya mempunyai 3 jenis kegiatan, yaitu urutan kerja, penjadwalan, dan dispatching. Yang kedua, fungsi persediaan. Fungsi ini berhubungan dengan kegiatan persediaan, bahan baku, mutu, waktu, dan tempat yang tepat dalam memperhitungkan biaya serendah mungkin. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini menentukan kegiatan pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana produksi. Yang keempat, fungsi pengawasan mutu berhubungan dengan pemeliharaan mutu produksi sehingga sesuai dengan keinginan pasar. Yang kelima, fungsi pengawasan biaya. Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap setiap perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang direncanakan. Yang keenam, fungsi pengangkutan bertujuan agar proses produksi dapat dilaksanakan dengan tepat dan dengan biaya perlengkapan sekecil-kecilnya. Selanjutnya, tujuan sistem informasi produksi. Yang pertama, memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan produksi yang dibentuk. Yang kedua, mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan. Selanjutnya, macam-macam wujud proses produksi. Yang pertama, proses kimia adalah proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Yang kedua, proses perubahan bentuk adalah proses produksi dengan merubah bentuk. Yang ketiga, proses assembling, yaitu proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Selanjutnya, proses transportasi adalah proses produksi barang menciptakan perpindahan. Selanjutnya, proses penciptaan jasa-jasa administrasi, yaitu proses produksi berupa penyiapan data informasi yang diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus, yaitu proses produksi yang terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus adalah yang pertama, produksi dalam jumlah besar atau produksi massal, variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisasi. Yang kedua, menggunakan produk layout atau departmentation by product. Yang ketiga, mesin bersifat khusus atau special purpose machine. Selanjutnya, proses produksi terus-menerus kebaikan. Proses produksi terus-menerus adalah biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. Selanjutnya, biaya tenaga kerja rendah. Selanjutnya, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Sedangkan kekurangan proses produksi terus-menerus adalah terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Selanjutnya, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Selanjutnya, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Yang kedua, proses produksi terputus-putus, yaitu proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus adalah yang A, produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, variasi sangat besar dan berdasarkan pesanan. Yang B, menggunakan proses layout departmentation by equipment. Kemudian yang C, menggunakan mesin-mesin bersifat umum, general purpose machine, dan kurang otomatis. Kelebihan proses produksi terputus-putus adalah yang pertama, fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk berhubungan dengan proses layout. Mesin bersifat umum, general purpose yang mesin. Sistem perpindahan menggunakan tenaga manusia. Diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum. Proses produksi tidak mudah terhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Kekurangan proses
produksi terputus-putus adalah yang pertama dibutuhkan scheduling routing yang banyak karena produk berbeda tergantung pemesanan. Yang kedua, pengawasan produksi sangat sukar dilakukan. Yang ketiga, persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. Yang keempat, biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan mempunyai tenaga ahli. Baiklah, hanya sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.